Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hidayati Dinil Islamiyah. Nomor induk mahasiswa 2041050101050. Kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah bisa juga disebut dengan ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor yaitu ekonomi yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Ekonomi dua sektor merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Pada ekonomi dua sektor, ada yang namanya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga produsen itu menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen tersebut mendapat imbalan atau uang dari penjualan tersebut. Dan sebaliknya, bisa saja rumah tangga konsumen itu menyewakan tanah atau tenaga kerja ataupun modal kepada rumah tangga produsen, otomatis rumah tangga konsumen itu mendapatkan upah dari rumah tangga produsen. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dan yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang akan dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menunjukkan tingkat pengeluaran. Di samping saya yaitu ada tabel. Contoh tabel yang menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, tabel ini maksudnya pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Dan kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan itu akan ditabung dan pada pendapatan yang tinggi rumah tangga itu akan menabung. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan yang kedua kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC yaitu merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata yaitu merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Diperoleh APC sama dengan C per YD. Selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Kecondongan menabung dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecondongan menabung marginal dan yang kedua kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal yaitu merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD. Diperoleh yaitu MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung rata-rata yaitu menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Diperoleh sebagai APS sama dengan S per YD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A tambah BY. C sama dengan A tambah BYD, di mana konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0. Kemudian ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable.
Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian investasi meliputi pengeluaran. Yang pertama yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Kemudian fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi dan yang kedua investasi terpengaruh. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua, investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Jadi, semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.